Saya Dara Makfirah. Kami dari STPIP Bina Bangsa Melabuh ingin menjalankan tugas pengantar pendidikan luar biasa. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Gema Aulian. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah SLB ini? Kalau untuk mengajar mulai tahun 2017 akhir, berarti sekitar 4 tahun setengah. Boleh Ibu ceritakan sedikit awal mula Ibu bisa menjadi guru SLB? Saya kan basicnya memang pendidikan luar biasa atau pendidikan pendidikan khusus kalau sekarang kan. Nah, kebetulan setelah selesai kuliah selama 4 tahun, kita langsung direkrut untuk honor di sekolah SLB. Jadi setelah selesai kuliah pada bulan 10, kita langsung ke sekolah masuk bulan 11. Karena di sini pun kekurangan guru yang basicnya pendidikan luar biasa. Nah, karena kita lulusan dari sana ada 4 orang, jadi 4-4-nya itu ditarik untuk mengajar di sekolah luar biasa. Pada waktu itu dulu kan cuma ada sekolah SDLB sama SMPLB. Nah, karena SMPLB-nya baru dibangun 1 atau 2 tahun waktu pada masa itu. Nah, karena kekurangannya akhirnya kita direkrut lah untuk masuk ke SMP-nya menjadi guru di SMPLB. Sekarang SLB itu udah ada tingkatan SMA. Makanya karena sudah 3 jenjang pendidikan, akhirnya dibuat satu lembaga pendidikan menjadi sekolah luar biasa, di mana di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA. Adakah tantangan yang Ibu alami selama Ibu mengajar di SLB ini? Kalau untuk tantangan sebenarnya banyak, cuman kita kan tidak boleh menjadikan suatu tantangan itu adalah permasalahan bagi kita. Apalagi kita guru luar biasa menghadapi anak yang luar biasa dan bermacam ragam karakternya. Kita kan harus bisa memiliki strategi atau teknik khusus untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Jadi tantangan tersebut itu salah satunya seperti misalnya nanti di kelas anak tidak mau belajar, moodnya tidak baik, atau bahkan ada misalnya kalau saya sekarang lagi megang anak autis di kelas komputer kebetulan saat ini, dia itu hanya bisa bertahan belajar sekitar 30 atau 40 menit, itu paling lama. Nah, ketika dia bosan, artinya kita harus bisa mencari strategi nih, gimana caranya pembelajaran itu selesai dan dia bisa bertahan. Misalnya waktu di kelas, ketika saya lagi mengajar, ketika anak tidak mau, kalau untuk saat ini kebetulan anaknya tidak terlalu parah lagi autisnya karena udah mulai berkurang. Nah, ketika dia tidak suka lagi belajar, nanti saya ditarik ataupun dipukul ataupun dicubit. Nah, itu salah satu tantangan ketika kita berada di dalam kelas. Ada berapa jenis Bu anak berkebutuhan khusus itu? Kalau untuk di sekolah kita saat ini ada 5 kategori, 5 jenis berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, sama autis. Selain kegiatan belajar mengajar, adakah kegiatan lain seperti ekstrakurikuler di SD ini? Insya Allah untuk saat ini ada. Kebetulan yang pertama di sini ada kelas musik, salah satu contohnya. Kemudian ada kelas komputer dan sebelah juga ada ruang masak untuk untuk memasak tata boga ya. Pada saat terjadinya pandemi kemarin, apa saja dampak yang dialami oleh guru di SDLB ini? Kalau untuk pandemi kemarin itu kan kita tidak boleh pembelajaran secara luring. Kalau untuk anak normal itu gampang kita memberi pelajarannya. Sedangkan yang masalah kita hadapi saat pandemi kemarin, anak itu kan sekolah itu kan tidak boleh bertatap muka. Akhirnya kita beri pembelajaran di rumah. Dan yang paling sulit yang pertama menghubungi orang tuanya. Terkadang ada orang tua yang sibuk tidak bisa. Jadi kita kan harus mengatur jam. Untuk anak ini jam berapa kita harus memberi pelajaran. Untuk anak ini jam berapa sesuai dengan sesuai dengan orang tua yang ininya waktu orang tuanya. Padahal kan harusnya orang tua kan harus menyesuaikan dengan sekolah. Nah, harusnya ketika jam pelajaran misalnya dari jam 8 atau sampai jam 10 kita harus memberikan pelajaran sekaligus untuk beberapa anak. Sedangkan orang tua nanti ibu saya nggak bisa, saya ada kerjaan ada ini. Nah, kenapa mereka menganggap seperti itu? Karena bagi mereka pembelajaran daring untuk anak berkebutuhan itu nggak terlalu penting. Akhirnya cuma kita kirim materi berupa foto ataupun file nantinya diberikan tugas di rumah. Nah, itu juga salah satu bentuk masalah yang kita hadapi ketika masa pandemi. Apa yang memotivasi Ibu menjadi guru anak khusus di SDLB ini?
motivasi. Awalnya kan saya pernah dulu kuliahnya di jurusan kimia deh. Jadi ibu itu dulu kuliah di jurusan kimia Banda Aceh selama 2 tahun. Sebenarnya tidak ada keinginan untuk menjadi guru PLB, sedikit pun tidak ada keinginan. Kebetulan dapat beasiswa, kan kita pendidikannya beasiswa yang kuliahnya. Akhirnya dicoba lah karena penasaran dengan beasiswanya. Namun setelah kita berkecimpung di dunia PLB dan kita berhadapan dengan anak-anak luar biasa yang tadinya tidak punya keinginan, akhirnya menyesal. Kenapa sih nggak dari dulu cinta terhadap PLB gitu? Karena setelah kita masuk ke dunia PLB, ternyata PLB itu benar-benar luar biasa. Baik anak-anaknya, tingkah anaknya, hobi anaknya, karakteristik anaknya, dan setelah masuk, saya pribadi selama 4 tahun mengajar di sini, rasa cinta dan rasa sayangnya terhadap mereka itu lebih dari awal sebelum masuk gitu. Karena ketika kita melihat anak yang tidak bisa apa-apa, bisa membaca 1 huruf saja, ataupun anak yang tidak bisa berbicara, ketika dia bisa berkata A saja, itu bangganya luar biasa bagi seorang guru PLB. Nah, kalau misalkan dibilang motivasi, salah satu motivasi setelah masuk ke sini melihat kondisi anak-anak itu. Mungkin di luar sana banyak anak-anak yang nggak bisa mendapat pendidikan yang maksimal. Jadi harapan kita itu, kita kepengen yang orang tua tidak menyekolahkan anak-anak tersebut, kita ingin mereka itu untuk masuk ke sini. Itu salah satu motivasinya. Interaksi apa saja yang ditetapkan dalam sistem pembelajaran di sekolah SLB ini, Bu? Nah, interaksinya berbentuk misalnya nanti membangun, kalau kita ini kan ketika berteman membangun chemistry dulu. Nah, begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus. Salah satu chemistry kita bangun itu dengan cara interaksi melalui pendekatan individual. Artinya ketika kita belum masuk ke sekolah, kita harus mengenal dulu anak itunya suka apa, tidak sukanya seperti apa, kemudian pendekatan kita misalnya, ayo sama ibu kita ini main ini. Nah, setelah anak merasa nyaman, merasa dekat, baru kita mulai bisa nanti berkomunikasi, berinteraksi dalam pembelajaran dengan baik. Adakah permasalahan yang dihadapi dalam pengajaran anak didik di SLB? Permasalahan banyak. Tadi juga salah satu sudah disebut, mood anak yang tidak bisa dikontrol, kemudian permasalahan dari segi bahasanya juga menjadi masalah ketika dia tidak paham bahasa kita dan kita juga belum mengerti bahasanya, itu salah satu masalah. Kemudian yang masalah lagi, anak itu seperti anak tunagrahita, mereka kan tidak bisa bertahan lama. Kalau tunagrahita 20 menit, 30 menit udah nggak bisa lagi dilanjutkan pembelajaran. Itu hampir sama juga dengan autis tadi kan, cuman lebih parah lagi ini yang tunagrahitanya, lebih maksudnya intensitas belajarnya lebih kurang lagi dibandingkan autis, itu salah satunya. Kemudian ada juga permasalahannya di bagian medianya. Kita juga kekurangan media untuk mengajar, sehingga ketika media itu nggak ada, kan kita harus paling nanti menggunakan media gambar atau media konkretnya yang tidak seberapa lah kan. Jadi kita juga mengalami permasalahan ketika mengajar saat media itu tidak ada, akhirnya pembelajaran kan tidak akan maksimal. Ibu, bagaimana metode yang digunakan dalam pembentukan sikap percaya diri pada anak-anak? Untuk metodenya, kita nanti misalnya kan berbeda anak, berbeda cara, kita berbeda metodenya. Kalau saya, biasa kan saya mengajar di kelas tunagrahita, sampai sekarang tunagrahita dan autis. Nah, salah satu caranya, yang pertama kita ada kegiatan senam. Jadi kita minta beberapa siswa untuk berdiri di depan, memimpin senam. Nanti bergantian setiap minggunya. Ataupun nanti ada kegiatan seperti acara maulid, acara HUT Republik Indonesia. Nah, biasanya kita buat kegiatan perlombaan. Buat kegiatan perlombaan itu nanti kita minta anak untuk ikut lomba. Kita ikut sertakan semua anak. Jadi anak yang tadinya malu-malu, anak yang tidak berani, kita bawa bersama guru. Nanti ada yang anak yang tidak mau, apa kita pegang, misalnya nanti lomba modeling ataupun fashion show gitu. Jadi kita bawa, jadi barengan sama guru juga ikut ke atas pentasnya. Nah, itu salah satu cara kita membentuk kepercayaan diri anak. Ataupun nanti di kelas kita coba anak untuk siapa yang mau pimpin doa, ataupun siapa yang mau ke depan pimpin untuk membaca, seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk membangun kepercayaan diri. Apakah ada dukungan dari orang tua atau wali
menangani anak-anak Bu? Untuk dukungan sebagian ada, sebagiannya tidak. Sebagian orang tua ini kita bilang yang tidak dulu, tapi minoritas yang tidaknya. Yang tidak itu mereka cuman ngantar anak ke sekolah, pulang, jemput. Istilahnya sekolah ini cuma penitipan. Itu ada sebagian. Jadi tidak peduli anak ini udah bisanya apa, kemudian masalah di sekolahnya apa. Itu ada orang tua yang tidak mau tahu tentang hal itu. Kemudian ada juga orang tua yang peduli terhadap mereka. Artinya ketika mereka tanya, "Ibu, gimana anak saya? Udah bisanya apa?" Kemudian mereka juga nanti menanyakan, "Ibu, kira-kira kalau di rumah kita nih harus ngapain terhadap anak ini?" Dan ada juga nanti orang tua nih menjelaskan, "Bu, anak saya di rumah gini-gini, gimana ya Bu?" Itu ada beberapa, cuman kalau yang untuk yang tadi saya bilang kurang kepeduliannya terhadap anak, cuman bagian kecilnya. Terima kasih banyak Bu. Kami satu lagi kami minta pesan dan kesan Ibu, saran atau motivasi buat kami mahasiswa ini agar semangat seperti Ibu. Oke, pesannya semoga kedepannya menjadi lebih lebih baik. Terus harapan kita gitu, kalau memang dari kampusnya ada beberapa mahasiswa yang mau PL nih, harapan kita pengen gitu ada mahasiswa yang juga ikut membantu dalam perkembangan peserta didik anak di sekolah kita, karena kan anak-anak ini kan mudah bosan. Jadi ketika ada guru-guru baru, ada pendatang-pendatang baru mahasiswa yang mengajar, mereka tuh lebih senang. Nah, pesan saya kedepannya jika adik-adik ini mau observasi ke sini, alangkah indahnya kalau masuk ke kelas, berinteraksi langsung dengan anak-anaknya. Mungkin itu akan membuat anak-anak kita lebih semangat, motivasi anak-anak juga kan. Kemudian kesannya kita juga senang gitu. Kita menjadi salah satu sekolah yang didatangi sama adik-adik di sini untuk dimintakan pendapat, wawancara ataupun sebagainya tentang pembelajaran di sekolah ataupun kondisi sekolah kita. Dan saya sebagai guru mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kita berikan semoga bermanfaat bagi kalian nanti.